Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Bapak Bupati Alor, yang kami hormati Kepala BKPSDM dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asep dan teman-teman pejabat struktural maupun fungsional yang hadir. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara, tenaga kontrak daerah maupun tenaga latihan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini dan kami hormati dan kami kasihi. Pertama, pada tempat yang sangat bermartabat ini, mari kita menyatakan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan, oleh karena di tengah-tengah berbagai kesibukan tugas dan kerja kita, pagi hari ini semua kita bisa ada di sini untuk bertemu dengan Bapak Bupati Alor. Kita tepuk tangan untuk memberikan semangat ini. Adapun maksud dari pertemuan ini ada di Bapak Ibu semua bahwa Bapak Bupati tentu kita semua tahu beberapa hari lagi beliau akan mengakhiri tugas-tugas sebagai pemimpin di daerah ini untuk kembali kepada masyarakat, sehingga ada hal-hal, ada harapan-harapan, ada pikiran-pikiran, terutama suara-suara kenabian. Aku itu tidak. Aku ya, kita tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Beliau akan sampaikan kepada kita semua untuk kita dengar dan itu menjadi referensi kita untuk lebih baik lagi dalam tugas dan pekerjaan kita. Sebagai laporan Bapak Bupati bahwa yang hadir ini seluruh tenaga kontrak daerah, termasuk juga ada tenaga latihan yang tersebar di seluruh OPD, bahkan juga dari beberapa kecamatan dan kelurahan. Ada juga yang sempat hadir. Ada yang mungkin 1 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 5-6 tahun, ini bervariasi. Mungkin kesempatan ini dengan segala sukacita kami memohon dengan hormat Bapak Bupati untuk memberikan penguatan-penguatan, memberikan arahan-arahan, pesan-pesan kepada adik-adik saudara-saudara tenaga kontrak maupun tenaga latihan dalam mengemban tugas-tugas ke depan di daerah ini. Untuk itu waktu dan tempat dengan hormat kami berikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Yang saya hormati kasih Bapak Asisten 3, Bapak MOBK, untuk bekerja berkarya di bidang tugas pemerintahan. Yang kedua, saya mengakhiri masa jabatan hari Senin. Saya sudah tidak lagi karena saya sudah di rumah. Makanya saya minta beberapa hal ini teman-teman pegang baik-baik, benar, dan bisa dilaksanakan. Yang pertama, di tengah-tengah keterbatasan dana daerah atau APBD dari tahun ke tahun sejak saya masih asisten 3 sampai datang di Bupati, tetap kita prioritaskan untuk pengangkatan tenaga kontrak daerah. Itu ingat baik-baik, tenaga kontrak daerah. Walaupun dana daerah ini terbatas di seluruh daerah di Indonesia ini, orang sudah tidak mau untuk tenaga kontrak daerah ada, kecuali Kabupaten Alor yang masih tetap bertahan dengan tenaga kontrak daerah. Untuk itu pemerintah daerah paling keras di bawah kepemimpinan saya paling keras untuk tidak boleh lagi dihapus tenaga kontrak daerah yang ada di Kabupaten Alor. Maka ya, terima kasih. Maka kebijakan pusat untuk menghapus tenaga kontrak daerah mulai dari tanggal 1 Oktober 2023 itu seluruh Indonesia tidak boleh lagi ada tenaga kontrak daerah. Itu tidak boleh lagi. Gajinya di stop, artinya honor tenaga kontraknya di stop, dan mereka dikembalikan ke masyarakat. Saya bilang ini uang daerah dan ini uang Kabupaten Alor untuk masyarakat Alor punya anak yang namanya tenaga kontrak daerah. Kabupaten lain di Indonesia ini mau kasih berhenti, Alor tidak boleh kasih berhenti sampai dengan hari ini. Akhirnya tidak saja pemerintah daerah hanya bersuara
persoalan model seperti begitu. Kita bersuara dari waktu ke waktu. Akhirnya pemerintah pusat putuskan untuk seluruh tenaga kontrak daerah di Indonesia tidak boleh diberhentikan di tanggal 1 Oktober. Apa yang ada ya. Dan itu hanya Allah yang buat, lain orang tidak pernah buat. Itu jujur harus bicara. Untuk itu teman-teman semua, bagi teman-teman yang di tenaga kontrak, baik tenaga kontrak umum maupun yang ada di kesehatan, baik yang ada di pertanian, baik yang ada di kesehatan, kerja baik-baik sudah, kerja tenang-tenang, karena bagaimanapun juga teman-teman punya nasib itu sudah pasti. Ini sudah saya bilang, sudah pasti, karena tenaga kontrak daerah dengan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Alor bersurat bahkan memprotes semua kebijakan yang bukan keliru, tapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kasihan tenaga kontrak. Ternyata Alor punya diterima dan diperlakukan secara umum buat Indonesia, sehingga teman-teman masih layak untuk tenaga kontrak. Untuk itu teman-teman jaga baik-baik ini sebagai talenta diberkatan, sehingga nanti setelah selesai tenaga kontrak daerah ini kita sudah diaktifkan ulang lagi, kira-kira ke depannya jadi apa coba? Nah, mulai masuk pada P3K atau nanti diangkat dengan cara bagaimanakah? Itu sudah ada dalam penglihatan dan pengaturan pemerintah pusat. Sekarang teman-teman tidak boleh ada yang keluar masuk. Ini pengalaman. Ketika saya masih asisten 3, ada tenaga kontrak yang masuk keluar. Akhirnya ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk peningkatan masalah kepada tenaga kontrak daerah. Mereka sudah keluar, terus mereka tidak bisa masuk ke dalam database, dan akhirnya mereka sudah berjalan tapi masuk keluar. Akhirnya apa yang ada? Mereka tidak bisa diangkat dari PPNS. Pulang dengan menyesal seumur hidup. Untuk itu saya mau mengakhiri masa jabatan. Tidak tahu nanti siapa yang akan melanjutkan tugas ini, tetapi kita harapkan dia harus memperjuangkan tenaga kontrak daerah ini punya nasib. Jadi yang saya meminta pada teman-teman harus ada. Sehingga dengan demikian, ketika saya nanti jadi bupati, saya minta DPR harus naikkan tenaga kontrak daerah punya honor atau biaya hidup. Tetapi karena kita tidak bisa berpikir apa-apa gaji atau berpikir honor, tetapi untuk kepastian teman-teman punya nasib masa depan itu yang harus kita perjuangkan. Sehingga demikian teman-teman, biarpun saya di luar, tetapi pada tidak hubungan baik dengan teman-teman yang ada di BKD, Pak Asisten, Bapak Sekda, tetapi kita bangun untuk mereka juga lebih besar, sehingga teman-teman yang tenaga kontrak yang habisnya sudah masuk itu barangkali bisa harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat. Ini yang saya minta. Yang terakhir, adik-adik semua, di zaman-zaman di masa-masa politik begini, itu artinya ada saja mujizat yang terjadi. Ingat baik-baik saya bilang, karena saya kerja 44 tahun di ini negara, jadi saya sudah tahu. Makanya waktu orang mau kasih berhenti teman-teman tenaga kontrak, saya bilang tidak, kalau tidak akan mungkin kasih berhenti. Titik. Karena bagaimanapun juga mereka juga adalah anak-anak Indonesia yang lahir di awal, yang punya hak untuk hidup dan menikmati kue pembangunan ini. Sehingga saya tidak akan mungkin kasih berhenti. Untuk itu teman-teman semua, nanti ada momen-momen politik ini, nanti ada mujizat-mujizat yang akan terjadi. Terjadi itu apa? Nanti kalau teman-teman ini kan harus kita mesti pilih presiden. Habis itu kita pilih lagi anggota DPR RI. Mereka mau duduk juga di Senayan, tetapi harus kita amanatkan. Setelah kita pilih habis pilih duduk itu, luar biasa punya nasib juga perjuangkan. Kata kalau teman-teman kan lihat di televisi, guru-guru yang belum diangkat dari pegawai negeri sipil, lalu teman-teman kesehatan nakes yang belum diangkat dari pegawai negeri sipil, kepala desa mau minta untuk 3 periode, padahal orang itu, ingat, orang itu gajinya besar, tetapi orang minta 3 periode. Nah ini memang harus mesti mereka loloskan. Kalau mereka tidak loloskan, siapa yang mau pilih mereka coba? Orang juga takut. Nah kenapa orang duduk di sana? Sehingga nanti itu menjadi posisi tawar kita akan bicara, lu boleh pilih dulu, kita pilih dulu, tapi mereka punya nasib mau diapakan. Nah karena kita di sini ada 7.000 lebih tenaga kontrak, 9.000 lebih tenaga latihan.
Coba bayangkan, ini baru beberapa waktu ini belum masuk pada data-data yang pasti di teman-teman di PKD saja. Tiap hari lamaran 20 sampai 30 sampai 20 masuk. Itu belum termasuk. Kalau tidak itu mungkin 10.000 tenaga latihan. Tetapi tidak apa-apa. Teman-teman punya jasa buat daerah tetap akan ada dan diperhitungkan. Untuk itu kerja baik-baik, tidak usah keluar masuk, tetapi lihat kalau memang kalau tidak ada uang memo, tidak ada uang transport, tidak apa-apa. 1 minggu datang 1 kali pun tidak apa-apa. Tetapi dengan kontrak, karena sudah dikontrakkan pada daerah, harus masuk paling tidak ya 1 minggu 3 kali, 4 kali harus masuk dan para absen. Karena itu kepastian bagi teman-teman untuk ke depan kalau mau diangkat dari pegawai negeri atau dari P3K, dokumen-dokumen itu akan diminta untuk kelengkapan administrasinya. Ini yang kasih tidak usah dengan orang sebentar keluar masuk ini ulang lagi, karena tahun politik itu tahun miskin, tapi dia tidak boleh miskin harga diri. Amin. Harus begitu. Sehingga saya harap teman-teman selama ini saya tidak pernah bergeser dari komitmen untuk teman-teman dengan kontrak dan tenaga latihan. Sehingga dengan demikian pengarahan umum sehingga teman-teman pegang baik-baik. Sekaligus ini momen juga karena saya mau maju mau ke provinsi, maka saya minta pamit pada teman-teman. Walaupun masa jabatan kami yang harusnya resmi itu berakhir di tanggal 31 Desember 2023, masih tinggal 1 bulan 2 minggu lagi, kira-kira begitu. Cuma karena saya maju ke provinsi sehingga saya harus berhenti atas permintaan sendiri, dan tanggal 4 lusa saya sudah ada di rumah, tidak lagi jadi bupati, tetapi berhadapan lagi bergelut atau bertarung lagi untuk ke tingkat provinsi untuk calon anggota DPR. Sehingga dengan demikian teman-teman punya nasib, teman-teman punya keluhan, teman-teman punya harapan, akan juga teman-teman alamatkan pada saya sebagai wakil dari daerah. Kalau Tuhan berkehendak jadi, maka saya akan bersuara di sana untuk teman-teman ini memperoleh keberkatan tersendiri dari pemerintah maupun juga dari Tuhan. Masih bupati saja sudah bisa urus, apalagi sudah pergi di DPR, kita bisa bersuara lantang, orang bisa akan lihat. Saya pikir hal ini akan sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita yang ada hari ini. Baik, selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di Aula Ishak Ismail, Watan yang ada di sekitar Nuwalai. Telah mengikuti kegiatan penguatan dan arahan umum dari Bupati Alor yang telah memberikan penguatan kepada tenaga kontrak daerah dan tenaga latihan, karena beliau selaku bupati akan mengundurkan diri pada hari Senin nanti. Sebelum beliau mengundurkan diri, beliau secara pribadi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada teman-teman kontrak daerah dan juga kepada tenaga latihan yang telah berjuang dan telah berpartisipasi dalam membangun daerah ini. Sehingga beliau dalam arahannya tadi telah menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang begitu tulus secara pribadi, dan teman-teman yang dapat kami sampaikan terima kasih, selamat pagi.